Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dimas Aditya Faturrahman dengan NPM 224111008 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan rumus dan perhitungan rasio keuangan. Selanjutnya, rumus-rumus rasio keuangan. Jenis rasio keuangan yang telah disebutkan di atas memiliki rumus perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, rumus rasio likuiditas. Yang kedua, rumus rasio aktivitas. Yang ketiga, rumus rasio solvabilitas. Yang keempat, rumus rasio profitabilitas. Selanjutnya, definisi rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio ini dapat mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Rasio likuiditas juga bisa diartikan sebagai gambaran posisi uang kas dan kemampuan perusahaan untuk melunasi atau membayar kewajiban hutang sesuai pada waktu yang sudah disepakati. Untuk mendapatkan hasil rasio likuiditas, pengukuran ini tidak bisa dilakukan sekali atau dua kali, namun berkali-kali pada jangka waktu tertentu, sehingga akan terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu rumus rasio likuiditas. Rumus rasio likuiditas berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Rumusnya yaitu current ratio, rasio lancar, aset lancar atau kewajiban lancar dikali 100%. Yang kedua, quick ratio, rasio cepat, sama dengan kas ditambah piutang ditambah efek atau utang lancar dikali 100%. Yang ketiga, kas ratio, sama dengan kas ditambah efek atau utang lancar milik perusahaan dikali 100%. Semakin mendekati 100% presentasinya, itu berarti likuiditas perusahaan punya nilai yang bagus dan aman terhadap utang lancar. Contoh soal likuiditas. Dari laporan pada perusahaan, diketahui bahwa terdapat kas dan setara kas 100.727.141.756 rupiah. Total kewajiban jangka pendek 408.450.550.651 rupiah. Berdasarkan data di atas, berapakah rasio kas yang dimiliki perusahaan tersebut? Dijawab, rasio kas sama dengan jumlah kas atau jumlah utang lancar. Rasio kas sama dengan 100.727.141.756 rupiah dibagi atau 408.450.550.651 rupiah. Rasio kas sama dengan 0,246. Nilai rasio kas pada perusahaan tersebut adalah 0,26 atau 24,6%. Artinya bahwa saat ini kas perusahaan tersebut hanya mampu menutupi 24,6% dari total utang lancar yang dimiliki. Selanjutnya yaitu definisi rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah besaran metrik keuangan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset dalam neraca, utamanya untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Fungsi dasar rasio aktivitas adalah membantu analisis mengukur bagaimana perusahaan menangani manajemen inventaris. Hal tersebut merupakan kunci kelancaran operasional dan kesehatan fiskal perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, rumus rasio aktivitas. Rasio aktivitas masing-masing perhitungannya adalah seperti ini. Yang pertama, perputaran piutang, penjualan perusahaan atau rata-rata piutang dikali 100%. Yang kedua, putaran persediaan sama dengan penjualan perusahaan atau persediaan milik perusahaan dikali 100%. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan perusahaan atau aktiva tetap punya perusahaan dikali 100%. Yang keempat, perputaran total aktiva, penjualan yang dihasilkan perusahaan atau total aktiva dikali 100%. Semakin mendekati 100%, berarti perputarannya semakin bagus dan membawa manfaat untuk perusahaan.
Selanjutnya, definisi rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan tersebut likuidasi atau ditutup. Dengan demikian, nasabah produk asuransi dalam jangka panjang seperti produk asuransi jiwa ini kemudian dapat menilai perusahaan sebelum memilihnya. Rasio solvabilitas, solvency ratio atau leverage ratio kemudian membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap ekuitas dan aset. Rumus rasio solvabilitas. Rumus rasio solvabilitas dibagi sesuai dengan jenisnya. Yang pertama, rasio utang terhadap aktiva sama dengan jumlah seluruh liabilitas perusahaan atau total aset milik perusahaan dikali 100%. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas sama dengan jumlah seluruh liabilitas atau ekuitas pemegang saham dikali 100%. Jika rasio solvabilitas makin tinggi, berarti perusahaan dianggap mampu untuk melunasi utang-utangnya. Contoh soal solvabilitas. Jika sebuah perusahaan memiliki neraca sebagai berikut. Saham sama dengan 420, kas 25, laba yang ditahan 145, barang dagangan 200, piutang dagang 75, mesin 250, bangunan 350, obligasi 180, tanah 100. Maka, berapakah rasio solvabilitas perusahaan tersebut berdasarkan rasio antara modal dan aktiva? Selanjutnya, total jumlah aktiva. Mesin ditambah kas atau barang dagangan atau piutang dagang ditambah tanah atau bangunan sama dengan 1 juta. Modal laba yang ditahan ditambah saham 565. Pertanyaan, berapa rasio modal dengan aktivanya? Jawabannya adalah rasio modal dengan aktiva sama dengan modal sendiri atau total aktiva dikali 100%. 565 atau 1000 dikali 100%, rasio modal dengan aktiva sama dengan 56,5%. Definisi rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas atau profitability ratio adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, profit, dari pendapatan earning terkait penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan, yang memengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rumus rasio profitabilitas. Rumus rasio keuntungan atau laba ini juga dibagi sesuai dengan jenisnya, yaitu yang pertama, gross profit margin, penjualan bersih perusahaan, HPP atau penjualan bersih dikali 100%. Yang kedua, operating profit margin, penjualan bersih perusahaan, HPP atau EBIT atau penjualan bersih dikali 100%. EBIT sama dengan earning before interest and taxes. Yang pertama, net profit margin, laba bersih setelah pajak atau penjualan perusahaan bersih dikali 100%. Yang kedua, return on investment, ROI, laba bersih setelah pajak atau total aset perusahaan dikali 100%. Yang ketiga, return on asset, ROA, laba bersih atau total aktiva dikali 100%. Apabila rasio laba semakin mendekati 100%, artinya nilai keuntungan termasuk tinggi. Contoh soal profitabilitas. Yang pertama, PT ABCDE merupakan perusahaan yang buat baju koko. Total penjualan baju seragam pada tahun 2019 adalah sebesar 400.000, sedangkan harga pokok penjualan HPP adalah sebesar 150.000. Berapakah gross profit margin atau margin laba kotornya?
Jawabannya diketahui pendapatan penjualan sama dengan 400.000, harga pokok penjualan 150.000, margin laba kotor. Menghitung laba kotor gross profit, laba kotor sama dengan pendapatan penjualan dikurang harga pokok penjualan. Laba kotor sama dengan 400.000 dikurang 150.000. Laba kotor menjadi 250.000. Menghitung margin laba kotor gross profit margin. Margin laba kotor atau pendapatan penjualan. Margin laba kotor sama dengan 250.000 atau 400.000. Margin laba kotornya ialah 62,5%. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata ucapan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.